Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan resume materi UAS PPKN semester 1 dengan dosen pengampu Tin Hartini. Hai semua, perkenalkan saya Siti Aisyah, nomor induk mahasiswa 18622500092, Prodi PG PAUD. Pokok bahasan yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini adalah 1. Konsepsi demokrasi Pancasila, 2. Rule of law atau supremasi hukum, 3. Masyarakat madani, 4. Pengertian rasionalisasi geopolitik, 5. Wawasan Nusantara dan otonomi daerah, dan yang terakhir adalah geostrategi dan ketahanan nasional. Oke, pembahasan yang pertama adalah konsepsi demokrasi Pancasila. Apa itu demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan. Prinsip demokrasi Pancasila yang pertama adalah persamaan, 2. Keseimbangan hak dan kewajiban, 3. Kebebasan yang bertanggung jawab, 4. Musyawarah untuk mufakat, 5. Mewujudkan keadilan sosial, 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan yang terakhir menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Ciri demokrasi Pancasila, 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat, 2. Selalu berdasar kekeluargaan dan gotong royong, 3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat, 4. Pemilu dilaksanakan secara luber, 5. Mendahulukan kepentingan rakyat atau umum, 6. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban, 7. Menghargai hak asasi manusia, dan terakhir ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dan disalurkan melalui wakil-wakil rakyat. Contoh konkret dari materi konsepsi demokrasi Pancasila yaitu pemilihan ketua RW. Dan bagaimana peran saya sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan materi tersebut adalah saat mengerjakan tugas kelompok, pembuatan makalah, dan PPT, saya biasa menerapkan asas kekeluargaan dan gotong royong sehingga tugas kelompok saya dapat terselesaikan tepat waktu. Pembahasan berikutnya adalah rule of law atau supremasi hukum. Pengertian rule of law. Rule of law adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut biasanya merujuk kepada pengaruh dan wewenang hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah. Unsur-unsur of law. Pertama, berlakunya supremasi hukum. 2. Kedudukan yang sama di depan hukum. 3. Terjamin hak-hak manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan. Syarat dasar terselenggaranya pemerintahan yang demokrasi menurut rule of law adalah 1. Adanya perlindungan konstitusional, 2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, 3. Pemilihan umum yang bebas, 4. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, 5. Kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, dan yang terakhir pendidikan kewarganegaraan. Fungsi rule of law adalah pada hakikatnya jaminan adanya keadilan sosial bagi masyarakat. Beberapa kasus dan ilustrasi dalam penegakan rule of law adalah 1. Kasus illegal logging, 2. Kasus korupsi, 3. Kasus-kasus perdagangan narkoba dan psikotropika, dan yang terakhir kasus perdagangan wanita dan anak. Contoh konkret dari materi rule of law adalah bersama-sama saling menjaga kedamaian di lingkungan masyarakat dengan cara mengadakan kegiatan siskamling. Sedangkan peranan saya sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan materi tersebut adalah ikut serta dalam kegiatan organisasi yang diadakan di kampus, seperti kegiatan pada saat ini yaitu kegiatan PPKN. Pembahasan berikutnya adalah masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi budaya, adat istiadat, dan agama dengan mewujudkan dan memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan, penegakan hukum, kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan, dan perlindungan terhadap kaum minoritas. Ciri-ciri masyarakat madani yang pertama, ruang publik yang bebas, demokratisasi, toleransi, 4. Pluralisme, 5. Keadilan sosial, 6. Partisipasi sosial, dan yang terakhir supremasi hukum. Pilar penegak masyarakat madani yang pertama, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, kedua supremasi hukum, dan yang ketiga pers. Contoh konkret dari materi tersebut adalah taat dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Sedangkan peranan saya sebagai mahasiswa untuk mengaplikasikan materi ini adalah memakai helm saat berkendaraan motor dan tidak menerobos lampu merah. Pembahasan selanjutnya, pengertian dan rasionalisasi geopolitik. Pengertian geopolitik. Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan
peraturan dalam wujud kebijaksanaan dan strategi rasional yang didorong oleh aspirasi nasional geografik suatu negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil akan berdampak langsung atau tidak langsung kepada sistem politik suatu negara. Perkembangan geopolitik di Indonesia. Pembangunan geopolitik di Indonesia sudah dimulai oleh para pendiri bangsa melalui Ikrar Sumpah Pemuda. Satu Nusa yang berarti keutuhan wilayah Nusantara, satu bangsa yang merupakan landasan kebangsaan Indonesia, satu bahasa yang merupakan faktor pemersatu seluruh wilayah Nusantara beserta isinya. Unsur-unsur geopolitik yang pertama wadah atau kontur, kedua isi atau konten, dan yang ketiga tata laku atau conduct. Wawasan Nusantara sebagai landasan geopolitik, yang satu kesatuan politik, kedua sebagai kesatuan ekonomi, ketiga sebagai kesatuan sosial budaya bangsa, dan yang terakhir adalah sebagai kesatuan Hankam. Implementasi geopolitik falsafah Pancasila, yang pertama penerapan falsafah Pancasila, kedua pembangunan nasional, dan yang ketiga penerapan geopolitik Indonesia atau wawasan Nusantara. Contoh konkret dari materi rasionalisasi geopolitik adalah penyelesaian sengketa wilayah yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara lain, seperti sengketa Pulau Natuna atau Ambalat dan pengklaiman batik oleh negara lain. Sedangkan peran saya sebagai mahasiswa dalam penerapan materi tersebut adalah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bukan bahasa daerah masing-masing kepada teman siswa lain. Karena bahasa Indonesia adalah bahasa kesatuan yang mempersatukan bangsa dari berbagai daerah dan suku di seluruh wilayah Nusantara. Pembahasan berikut, wawasan Nusantara dan otonomi daerah. Pengertian wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-cita serta tujuan nasional yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan wawasan Nusantara dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi wawasan Nusantara pertama adalah sebagai konsepsi ketahanan nasional, kedua sebagai wawasan pembangunan, ketiga sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara, tiga sebagai wawasan kewilayahan. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dampak positif otonomi daerah. Dengan otonomi daerah, maka pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal yang ada di masyarakat. Dampak negatif otonomi daerah adanya kesempatan bagi oknum-oknum di pemerintahan daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh konkret dari materi wawasan Nusantara dan otonomi daerah adalah pemberian kredit mikro untuk UMKM pengusaha kecil di daerah-daerah. Sedangkan peranan mahasiswa dalam penerapan wawasan Nusantara dan otonomi daerah adalah ikut serta dalam mengikuti mata kuliah Pancasila. Selanjutnya adalah pembahasan geostrategik dan ketahanan nasional. Pengertian geostrategi. Geostrategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan. Arahan yang dimaksud yaitu bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, lebih aman, dan bermartabat. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dalam, secara langsung atau tidak langsung, yang membahayakan kehidupan nasional untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Aspek-aspek ketahanan nasional yang pertama adalah aspek alamiah atau trigatra, di antaranya letak geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk. Yang kedua, aspek kemasyarakatan atau yang biasa disebut pancagatra, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, serta pertahanan dan keamanan. Kaitan geostrategi dan ketahanan nasional adalah wujud geostrategi Indonesia. Geostrategi dan ketahanan nasional pun saling berkaitan. Geostrategi memberikan bantuan agar ketahanan nasional dapat terjaga dan berlangsung dengan menjadi strategi untuk menangkal berbagai ancaman bagi negara.
Kaitan geostrategi dan ketahanan nasional lainnya dapat kita lihat dari sisi di mana geostrategi juga digunakan sebagai metode dalam mengembangkan potensi ketahanan nasional melalui cara pendekatan dan integritas si negara dapat terjaga dan tujuan nasional pun dapat tercapai. Cara merealisasikan wacana geostrategi Indonesia yang baik dalam wujud ketahanan nasional. Yang pertama, berdikari. Dua, mengikuti perkembangan zaman. Tiga, kuatnya gotong royong masyarakat. Tiga, empat, pembinaan ideologi. Dan yang terakhir, pencerdasan bagi anak bangsa. Contoh konkret materi geostrategi adalah masalah perbatasan negara yang dilakukan oleh Timor Leste. Sedangkan peranan saya sebagai mahasiswa adalah rajin belajar dan tidak menyebarkan hoak dari berita-berita yang beredar di media sosial saat ini. Demikian pembahasan resume PPKN dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.